Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku dimanapun berada. Jadi yang dibawa sama Pak Roes itu agama Islam yang berpedoman Trisula Weda. Apa itu Trisula Weda? Duduknya doa-doa yang sudah ada, doa yang penting, tapi yang nggak penting ya jangan dipakai. Untuk apa dipakai? Kalau hanya akan menyelakai diri kita sendiri, kalau yang akan menyelakai anak cucu kita nanti. Seperti itu ya. Ya kalian mau ikut Pak Ros ya silakan, nggak ikut ya terserah. Apapun yang terjadi kalian tetap mati nanti tetap ketemu sama Pak Ros. Itu pasti. Kalau enggak ya apa sukmamu nanti jadi untuk hantu kuburan. Apa sukmamu nanti sesudah keluar dari ragamu akan nyelakai umat manusia yang di muka bumi ini, pengikut-pengikut Pak Roes. Makanya Pak Roes itu akan memilih beberapa saja. Dipilih sama Pak Roes. Cara Mbak Ed kalian itu ya mandi tobat itu namanya dibayar. Nih kalian lihat channel IKN. Apa yang dibahas? Yang dibahas orang IKN ini. Enggak ada Pak Roy yang enggak ada dibahas. Entah kemana-mana larinya. Iya kan? Bantul siapa terkenal ya? Yang tahu viral. Kayak gini mau kita ikutin channel IKN ini. Dia mengarah ke zaman keemasan pun enggak. Mengarah mau menolong umat manusia pun enggak. Begitu. Makanya dibilang Pak Roes. Yang membuat penyakit pandemi dan virus itu tadi orang-orang ini. Sementara yang punya channel ini, gitu, yang punya channel ini tadi, dia itu orang amanah. Begitu. Dia ini orang amanah, tapi dia kuat apa enggak? Karena dia juga harus menolong dirinya sendiri. Daerah Jawa sekitar kono kuwi ya terkenal. Begitu. Mbah Slamet terus. Tapi sekian lama, tapi ya nggak bisa juga ya kalau sekarang ini. Karena apa? Karena yang punya channel IKN ini tadi ini digendam sama Harjito, ini ditundukkan sama Harjito. Makanya dia selalu nyebut nama Allah. Nanti kalau ada serangan gitu kan, Pak Jito aku diserang. Seperti itu. Di channel dia kan ada. Berapa tahun dia berdiri membuka channel Sadra Benyingit. Lihat. Cuman 2 orang yang melihat. Hanya orang-orang dia sendiri yang melihat. Karena dia ini ditaklukkan sama yang katanya satria-satria ini tadi. Tapi satria kuasa kegelapan. Begitu. Kalau yang tadi sore tak lihat, dia tuh nggak tahu hari kiamat ini seperti apa. Makanya ini dibilang iblis atau dajjal. Yang masukkan dajjal yang ke dalam tubuhnya yang namanya Mega itu juga Harjito ini. Jadi orang ini apabila dapat nasabah atau orang kosong dimasukkan dajjal ke dalam tubuhnya, itu kan
orang ini akan kuat, begitu. Jadi yang dimaksud pemimpin dia nanti yang dajalnya sudah tua di dalam raga manusia ini tadi. Tapi tetap masih bisa kita hancurkan. Kita hadapkan sama Allah itu tadi tetap hancur. Jadi orang-orang ini menunggu presiden ada di pihak mereka, baru nanti penyakit wabah ini 3 kali lipat dari virus. Kalau kita nggak berani, kalian nggak berani nyerang orang ini. Cara nyerangnya kan udah dibuatkan sama ya, mudah-mudahan aja Bunda MC Maya Carla itu secepatnya menghubungi Pak Roes sehingga bisa mandi tobat. Kalau mandi tobat baru kalian sholat kalian nanti akan dijawab. Makanya nanti yang namanya zaman keemasan, zaman curug karya, zaman karya subah itu tadi, itu nggak ada penyakit lagi karena orang-orang ini akan kita bumi hanguskan. Ya dengan cara sholat, dengan cara zikir, buat pakai diri seperti harta amanah itu, orang ini akan hancur dengan sendirinya. Saat anak cucunya pun udah nggak ada lagi. Itu namanya zaman keemasan. Makanya itu zaman keemasan nanti udah nggak ada kitab Jawa, nggak ada kitab suci Al-Quran, nggak ada kitab Injil, nggak ada kitab Zabur, nggak ada kitab Taurat, nggak ada kitab peta alam semesta. Sama-sama semua leluhur kita yang kalian juluki nabi, segala nabi itu nggak ada yang membawa kitab. Ya kalau membawa kitab kan jadinya kata Al-Quran, kata hadis, jadi kan akhirnya cuma katanya. Begitu. Makanya Satria Penyingit Imam Mahdi Juru Selamat Avatar Kaki Buddha Maitreya ini tadi dibekali sama lebak Jawa ini, Gunung Kaf, Kerajaan Allah, rumahnya para dewa. Ini rumah berikutnya sesudah sukmamu nanti keluar dari jasadmu, masuklah ke situ. Makanya kalau orang mati, ada orang meninggal nanti dimandikan bunga 3 macam. Doanya Bismillahirrahmanirrahim. Aku berniat memandikan jenazah almarhum siapa namanya, karena Allah Ta'ala. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alaihi sayyidina Muhammad. Al-Fatihah, baru dia dimandikan. Jadi sukmanya ini tadi akan pindah ke mawar merah ini tadi. Jadi bunga 3 macam itu tadi, bunga mawar merah, mawar putih, bunga kenanga. Jadi ini tadi akan pindah ke sukmanya umat manusia ini tadi, akan masuk ke bunga ini tadi, masuk ke bunga mawar putih yang mengangkat ini tadi mawar merah, dinaikkan kereta kencana, dibawa ke Gunung Arjuna. Jadi pintu langit itu ada, pintu terbukanya pintu langit itu tadi ada di Gunung Arjuna sana, melalui ini. Seperti itu. Jadi nanti nggak hanya manusia, bumi ini juga akan dimandikan supaya nggak ada lagi tanah-tanah angker. Tanah angker itu ya karena pusaka orang-orang perang terdahulu. Ya kan, karena pusaka ini kan udah ada kekuatan gaibnya. Ini akhirnya jadi mencelakai anak cucunya. Seperti itu. Nggak ada lagi manusia yang diikuti sama leluhur kita yang sudah meninggal. Jadi,
Makanya Pak Rois nggak mau menceritakan untuk sekarang ini. Hanya Pak Rois itu cuplikan satu-satu aja. Makanya orang-orang ini tadi mau berkata syariat, ya kan, kata Al-Quran bahwa kitab apapun tetap gelap jalannya. Nggak tahu tujuan hidup di dunia ini, nggak tahu. Kalau yang masuk ke channel IKN ini tadi yang berdebat sama Pak Rois, sama Pak Rois nggak mau mendengarkan. Percuma didengarkan, dijelaskan juga tetap nggak mau. Karena dia nggak membutuhkan Satrio Piningit maupun Imam Mahdi. Nggak tahu. Kalau ada Imam Mahdi yang bisa menunjukkan kenapa kok Ka'bah itu didirikan, itu petunjuk apa, petanda apa. Kenapa kok Ka'bah yang di Mekah itu tadi diputari orang sedunia. Kalau orang datang ke sana kok mutar terus Ka'bah itu dikeliling, itu petanda apa, petunjuk apa. Nggak ada yang tahu kecuali orang. Makanya Pak Rois nggak mau menceritakan itu. Oke? Pak Rois senggol aja. Dosa itu nggak ada, neraka itu nggak ada. Neraka jahanam itu nggak ada. Yang namanya neraka itu ya dunia. Makanya kitab awal akhir ada sama Pak Rois. Saya mau cerita itu hak saya, nggak cerita juga hak saya. Karena ini untuk saya dan keluargaku, terutama ratuku atau istriku atau belanjiwaku dan anak-anakku. Makanya Pak Rois nggak mau adu debat, mau ikuti nggak mau, udah yang celaka juga kamu, yang sengsara juga kamu sendiri. Pak Rois mau muncul kayak gini karena Pak Rois takut durhaka sama kedua orang tuaku, Ibu Bubi, Bapak Angkoso. Takut kalau durhaka sama para leluhurku. Makanya dulu pertama kali Pak Rois muncul di kolom komentar, ya, Pak Rois dulu kan hampir dikumpulkan sama yang jadi, tapi Pak Rois nggak mau. Kalau nggak sesuai sama kitab yang dibuat Pak Rois, boleh kumpul tapi di Bali. Di Baiat di Bali, habis itu buat pagar diri seperti diajarkan Pak Rois, baru sholat seperti diajarkan Pak Rois. Kalau sholat contoh untuk diajarkan sama Pak Rois kan udah ada, tinggal nambahi, terjemahkan, jelaskan semua tentang ibadah itu tadi yang seperti apa, kayak mana supaya dijabah sama Allah. Karena menghadap sama Allah kita ini, walaupun Allah kita ini bumi sama angin, tetap ada 3 cara kita menghadap Ibu Bumi Bapak Angkoso ini tadi. Caranya kayak mana? Pertama berdoa sambil zikir, yang kedua berdoa zikir sambil sholat, yang ketiga berdoa zikir sambil tirakat. Rasa jelas tuh cerita Pak Rois ini, jelas terang benderang. Kitab yang diemban Pak Rois ya kan udah jelas, Gusti Allah Satrio Piningit dewa manusia, Gusti Allah Rasulullah Nabi Satrio Piningit Imam Mahdi, satu jalur. Jelas kan? Kalau musuh Pak Rois, musuh kita, ya tetap dia tetap akan nyangkal. Kenapa? Karena yang ngomong itu contoh kayak di channel Ikan Harjito aja lah ya. Ini tetap dia akan nyangkal. Nyangkalnya apa? Karena yang ngomong itu bukan sukmanya Harjito, bukan sukma sejatinya Harjito. Yang ngomong itu dajjal atau iblisnya. Sama seperti yang berdebat Pak Rois yang orang Makassar itu, ya tetap dajjal atau iblis. Kalau dia kalah, awas kamu, di mana kamu. Nah seperti itu. Kalau dekat tak bunuh kamu. Ya tetap seperti itu kata-katanya. Nggak berbeda sama Pendeta Ferry, nggak berbeda sama yang lainnya. Makanya ada orang ini yang masuk channelnya Pak Rois, nggak ada. Tadi sore
Kemarin kalau nggak tadi, kemarin yang berdebat sama Pak Res orang Makassar ini sempat nelpon Pak Res, katanya penggalangan dana, katanya orang Jawa, nggak taunya orang Makassar. Memang gaib dia cukup luar biasa, cukup udah besar. Kalau dia mau baca pikiran Pak Res ini, gaibnya sempat penuh. Ini Pak Res ini penuh gaibnya. Makanya yang katanya nerawang-nerawang itu tadi dia sanggupnya baca pikir. Umatnya Pak Res kalian buat pagar diri seperti diajarkan Pak Res ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku niat mandi suci, aku minta sama Engkau ya. Jaga dan lindungilah raga jiwaku ini dari kejahatan segala makhlukmu dari bentuk apapun. Itu Al-Fatihah. Masuk kamar baru kalian zikir. Zikirnya apa? Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pengasih. Atau Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah, Bismillah, Bismillah. Arti Bismillah kan Allah Maha Pengasih. Lalu kalian ragamu nanti akan diselimuti angin ini tadi. Setelah itu udah kuat, merasa kalian kuat, buat pagar diri lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, aku niat mandi suci, aku minta sama Engkau ya. Hancur berkerah otak dan urap saraf seluruh makhlukmu yang berani membaca pikiranku. Ini juga udah perangkat kerja. Kenapa gitu? Karena kelompok-kelompok Islam radikal, kelompok-kelompok dukun cabul, ini tadi nggak dukun, nggak pendeta, nggak bisu dan Buddha yang bersekutu sama iblis, begitu membaca pikiran kita bisa pecah otaknya, bisa stres, bisa gila. Tapi ingat, kalian berani menjalankan titah amanah yang diajarkan Pak Rois ini, kalian berkhianat sama Pak Rois, resiko tanggung sendiri. Resikonya apa? Ragamu nggak bisa busuk. Apabila dituanmu nanti kau akan sengsara. Sengsara kayak ragamu, sokmamu nggak bisa keluar dari jasadmu. Susah. Mungkin malah nggak bisa keluar. Jadi kalian akan tersiksa. Hidup segan mati tak mau karena ulahmu sendiri. Jadi apabila udah waktunya kalian pulang, ya tetap ini dilepas. Lepas gak lama baru kalian pulang. Pindah alam. Itu namanya pulang. Bukan orang mati itu surga atau neraka. Orang mati itu alam penantian. Alam penantian ya di mana ya yang dibawa sama SP ini atau Imam Mahdi ini. Begitu. Jadi simpel aja, singkat dan padat. Allah kita itu siapa? Bumi dama angin. Yang disebut ibu bumi bapak angkasa. Doanya ada di innalillahi wa innalillahi rajiun. Aku hidup karena Allah, aku mati kembali sama Allah. Makanya dibilang, jangan jadi Islam ke Arab-Araban, jadilah Islam dari jati dirimu sendiri. Makanya Pak Ros gak mau adu debat. Untuk apa adu debat? Karena tanggung jawab di pundak Pak Roy sama Bunda Maya, karena nggak semudah balikkan telapak tangan. Kalau mau ikuti, nggak mau sudah, kalian akan diurus sama alam semesta sendiri. Tapi kalian juga nggak akan pernah bisa nyelakaikan. Kalau yang kalian andalkan hanya makhluk si mata merah sama si mata hitam, pengikutnya Pak Roy banyak. Dari golongan roh ada, golongan jin ada, tapi kalian nggak bakalan bisa. Kalau kalian melihat nerawang Pak Rais masuk ke tempat bordir, kenapa? Kalian tahu? Karena aku harus tahu penyakit apa yang dilakukan sama pelacur-pelacur itu, karena sarangnya Dajjal ada di tempat bordir. Kenapa? Makanya Satria Penyengit bebas karma. Karma apa? Karma dari mana? Satria Penyengit Muhammad Rois akan kena penyakit karma. Ngerti kalian? Makanya channel IKN akan menjebak Satria Penyengit di terawang. Dia itu kelakuannya kayak mana? Saya masuk tempat bordir, saya melonte, saya nggak melonte. Yang saya gauli itu kuanggap istriku. Mau apa kamu? Istriku melahirkan anaknya di
dibuang, digugurkan jadi tuyul, ditolong sama keluarganya. Karena Pak Rois rajanya jin, tuyul itu juga jin. Mau apa kamu? Kalau anak Pak Rois dibuang, bam, atau digugurkan, dikebumikan, nggak dikasih nama, datang sama bapaknya, dia dikasih nama. Ini juga tetap akan ikut saya. Karena seluruh roh umat manusia di jagat raya ini, langit dan bumi seisinya tetap ikut Satrio Benyingit. Kalau enggak datang hari kiamat, mau apa kamu? Jadi jebakan-jebakanmu untuk orang-orang awam silakan. Kalau orang awam itu mau percaya, kan gitu. Kalau enggak percaya mau ikut Pak Rois ya silakan. Enggak ada paksaan. Yang sengsara juga kalian sendiri. Makanya tak bilang umat muslim sekarang ini sangat-sangat membahayakan umat manusia sedunia. Makanya tak bilang kalian lihat kiai-kiai di tanah Jawa itu kayak mana. Rajanya maksiat. Nampaknya aja baik, tutur katanya aja baik, tapi gudangnya maksiat. Makanya tak sindir sama. Ini agama Islam kok doyan maksiat ini. Pantas dosa dibuang di neraka jahanam. Padahal dosa itu ada di alam nyata. Cara jebak orang itu yang paling cepat dipasang di kemaluan perempuan. Satu perempuan bisa membunuh jutaan orang, bahkan miliaran orang mungkin. Tapi ingat, kalau bukan Pak Rois, jangan sekali-sekali kalian, orang tuh tahu kalau kalian buat. Contoh nih, kalian diam-diam dari situ, manggung di IKN, tembak langsung. Contoh kayak Mega, Tini, atau siapa, kalian kunci kemaluannya. Kalian nanti akan jumpa sama Rasulullah. Contoh ini ya, kayak Pak Rois mengunci kemaluan istri Pak Rois. Kan ini sebagai contoh yang diceritakan Pak Rois. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku niat mandi suci, aku minta sama Engkau ya Allah. Hancur leburkanlah alat vital kaum laki-laki makhluk alis maupun dajjal sekalipun yang gauli istriku kecuali aku. Al-Fatihah. Baru dia kabur. Pergi kan. Dia pergi sama orang. Dia untuk giliran orang-orang itu. Begitu Pak Rois tirakati, Pak Rois zikiri, zikirnya bismillah, akhirnya Pak Rois ketemu sama Rasulullah. Rasulullah itu apa rasa kita menghadap sama ibu bumi Bapak Angkoso. Rasanya kayak mana? Apabila istri Pak Rois itu digauli, kemaluan Pak Rois ini sakit. Jadi di kemaluan ini di mana aja yang sakit itu terasa. Kalau memang benar-benar udah kuat Pak Rois ini buat kayak penghancuran vital ini langsung putus, langsung mati orang itu di tempat. Jadi yang gauli istri Pak Rois ini kalau orang-orang biasa itu langsung masuk kuburan. Kalau yang sekarang ini. Tapi kalau orang-orang yang dirapi dajjal terus KM ini kan kadang masih bisa diangkat nih, pindahkan istri ke perut Pak Rois. Tapi orang ini kalau satu orang nggak mampu. Orang-orang IKN kayak Harjito itu tadi udah pernah mau coba-coba mengangkat KM penghancur alat vital yang di kemaluan istri Pak Rois tapi gagal. Akhirnya orang-orang IKN itu tadi dia menfitnah Pak Rois. Makanya Satrio Benyingit itu tadi akan dijatuhkan rame-rame dari Sabang Merauke, bahkan mungkin bisa jadi sampai dunia. Yang pemuja maksiat, yang orang awam ya kerbau, ya hanya pelongok seperti kerbau. Ya kerbau itu ya orang-orang awam, bodoh pelongok kayak kerbau. Jadi kerbau itu manusia yang nampaknya bodoh tapi dia kuat. Jadi kerbau itu seperti itu. Asal usulnya itu. Beda sama asal usulnya harimau. Nerkam sana, nerkam sini, nerkam sana. Makanya maunya daging. Ya kan, tapi dia nggak bisa
ngasih makan anak-anaknya. Makanya dia belang, dikasih badan belang, kan nampak kejahatan dia itu. Nah, Satria Piningit itu kata Bunda Maya Karya bisa melihat masa lalu, bisa melihat masa depan. Ya bisa. Kalau nggak bisa melihat masa depan, 7 keturunan dari sekarang nggak usah sampai hari kiamat dia kejauhan. Ya bukan kayak mana mau nata dunia kayak mata, mau nata itu pertiwi. Iya kan? Makanya Pak Roy sebelum ketemu sama Ratu itu nggak mau didapurkan. Karena ini nanti Pak Roy ketemu sama Bunda kan, kami dari rumah tangga keluarga, tapi keluarga dulu. Bunda harus nyernak dulu. Karena mau dicoba dia walaupun tidak tahu bisa. Kalau dia buat bakat dulu seperti yang dia sekarang tahu, supaya seperti anak-anak itu sudah bisa diserang baru anak-anaknya mengikut satu-satu tak buat nanti tergantung titik-titik. Tapi kalau Bunda nggak mau yang terjadi nah ini apa elok-elok laki-laki untuk mati semua karena perbuatan manusia. Makanya Harjito itu sangat-sangat takut sama Pak Roy sebenarnya. Makanya orang-orang yang bisa buat kayak virus ini jangankan Sabang malah seluruh dunia bersatu. Kalau yang di Indonesia ini yang buat penyakit virus ini tinggal nunggu presiden ada di pihak mereka. Contoh Pak Anies ada di pihaknya kelompok orang ini habis, pasti orang nanti akan kena. Orang Indonesia ini akan timbul kepoh lagi penyakit. Kalau kalian nggak berani mempersiapkan zaman sekarang ini, kalau nggak berani menyebarkan videonya Pak Roy ini ke mancanegara, menyebarkan ke Sabang Merauke, karena yang akan berjaya nanti seperti yang akan bertahan hidup itu tadi yang diajarkan Pak Roy. Buat bakat diri gitu, bismillah berlapis-lapis sholat jangan seperti diajarkan Pak Roy itu. Saya tak boleh berdoa supaya Bunda Maya Karya secepatnya mengikuti Pak Roy sehingga tidak terlambat, sehingga ini cepat kalian akhiri. Tapi kalau kalian melihat channelnya Satria Piningit Muhammad Roy ini hanya pelongak-pelongak seperti kartu, resiko sama kalian sendiri, resiko sama anak cucumu, bahkan saudara-saudaramu di luar sana yang belum bisa menemukan channelnya Satria Piningit Muhammad Roy. Makanya kalau sampai gagal ini di kehidupan sekarang ini akan ditunda 300 tahun lagi jumpanya mercusuar dunia. Akhirnya yang akan terjadi negara kita ini penyakit. Apa yang akan terjadi? Ela-elo. Apa ela-elo itu tadi? Kaum laki-laki di negara Indonesia ini akan mati karena perbuatan manusia. Nggak ada manusia yang mau istriku, istrimu itu nggak mau. Terkecuali rombongan kita atau orang-orang yang bisa membuat penyakit tersebut dan virus. Kalau orang-orang yang bisa buat catur-catur ini memang diwajibkan. Istrimu, istriku itu memang wajib. Makanya orang-orang yang buat virus dan catur ini jangankan istriku, istrimu, anak kandungnya sendiri aja digaul. Ibu kandungnya sendiri juga digaul. Makanya di tanah Jawa sana itu gudang nasi. Makanya cara meratakan tanah Jawa itu dipasang gaib penghancur rawa vital. Satu laki-laki bisa membunuh ribuan bahkan jutaan. Yang paling bagus lagi dikuasai pati. Kalau yang untuk membunuh
Ya tinggal apanya yang paling penting kalau jantungnya. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah aku lihat manusia aku minta sama ya Allah hancurkanlah jantung si Jokowi Haryo Indroyono atau siapa yang mau kalian tuju kan. Atau baru kalian masuk kamar, selama di kamar kalian duduk di sana sambil bayangkan orang itu wajah mereka dan bikin bismillah sampai jumpa sama Rasulullah. Kalau Rasulullah itu kalau kalian mau yang kalian hadapkan itu jantungnya, jantung kalian nanti akan sakit, sakitnya seberapa kalian akan tahu. Setelah itu baru kalian lihat orang yang kalian hadapkan sama Allah itu kayak mana. Nah, oke, besok dilanjutin lagi ya, sedikit demi sedikit kalian yang ingin tahu ya kan, kalau nggak tahu tulis di komentar nanti bisa. Terbukanya kerajaan langit dia tetap hidup tidak banyak nggak bisa karena kita para juga sambil menunggu ketemu sama Yerusalem yang bisa mengatakan barulah sempurna baru full kalau kekuatan Yerusalem itu semua full. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.